Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Ibu PPKN. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai-nilai Pancasila itu harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam berbagai bidang kehidupan. Yang akan dibahas, yang pertama adalah mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mempertahankan Pancasila berarti kita mengusahakan agar dasar negara Republik Indonesia tidak diganti dengan dasar negara lain. Pemerintah dalam semua tindakannya hendaknya didasarkan pada Pancasila. Di sini contoh upaya mempertahankan Pancasila yang dilakukan di lingkungan sekolah. Contohnya, seorang guru tidak boleh bertindak dengan cara kekerasan kepada siswanya. Contoh lagi, seorang siswa harus bisa menerima pendapat siswa lain yang berbeda pendapatnya dengan dirinya. Kemudian, siswa harus saling menghormati hak-hak siswa lain sebagai anggota masyarakat di sekolah. Contoh lain lagi, siswa harus selalu menghindarkan diri dari perkelahian. Nah, itu contoh-contoh nilai Pancasila yang dilakukan di sekolah dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila terdiri dari sila ke-1 sampai ke-5. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilaku yang menunjukkan wujud nyata dari sila pertama. 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut. 3. Membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Mengakui kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agama masing-masing. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilaku yang menunjukkan wujud sila atau pengamalan sila kedua. Mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, perwujudan nilai sila ketiga. Ada nilai rela berkorban, perilaku sesuai dengan nilai ketiga.
Contohnya, menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas keselamatan pribadi atau golongan. Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilaku yang menunjukkan sila keempat. Manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian melakukan musyawarah dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Menghormati, menjunjung tinggi dari hasil musyawarah tadi. Nah, itu adalah nilai-nilai daripada sila keempat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila kelima adalah 1. Menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bersikap adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, asal-usul, dan lain sebagainya. Suka bekerja keras dan mencari kemajuan hidup. Nah, itulah contoh-contoh perwujudan daripada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mempertahankan Pancasila harus diwujudkan di dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama di bidang politik, kedua di bidang hukum, 3 bidang ekonomi, 4 bidang sosial budaya, 5 bidang pertahanan keamanan. Di bidang politik, perilaku yang harus diwujudkan di dalam bidang politik, contohnya adalah meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai nilai yang terbaik dan sesuai untuk bangsa Indonesia, serta tidak melecehkan. 2. Contohnya, penyelenggaraan negara dan warga negara mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Di bidang hukum, contoh yang harus ditunjukkan di dalam bidang hukum adalah meyakini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan utama di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contohnya, membuat kebijakan publik tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Menanamkan nilai kesadaran hukum dan mentaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari perbuatan main hakim sendiri dan menegakkan sistem hukum nasional, misalnya tidak melanggar peraturan lalu lintas. Nah, itu ya. Ketiga, di bidang ekonomi, contoh sikap yang harus kita lakukan dalam bidang ekonomi: mewujudkan masyarakat dan negara yang bersih dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menghindari sikap perilaku menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian menghindari monopoli dan etatisme dalam perekonomian nasional. Dan terakhir, contohnya selalu menggunakan barang produksi dalam negeri.
Nah, itu nilai di bidang ekonomi. Di bidang sosial budaya, contoh yang harus dilakukan di dalam bidang sosial dan budaya, ya, mempelajari nilai sosial budaya bangsa Indonesia, menyaring budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kemudian contoh lain, mengendalikan sikap perilaku egoisme, sukuisme, primordialisme, ya. Tuh. Contoh terakhir, saling menghargai, tidak melecehkan nilai-nilai budaya setempat. Yang terakhir yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh yang harus kita lakukan di dalam bidang pertahanan keamanan adalah mewujudkan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengendalikan diri dari pencemaran nama baik pemerintah dan negara, siap untuk membela negara jika dibutuhkan, tidak memperalat aparatur negara untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sekian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sebagai generasi penerus harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, dan mari kita hayati, amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.